Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya di hari ini. Kemarin kita sudah libur dan kita kembali menjumpai Anda tentunya dalam Talkshow Bincang hari ini di edisi hari Senin 14 Maret 2022. Dan sebelum kita membahas tema kita di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow dan juga bergabung di media sosial kita, di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, dan YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan nanti di segmen ketiga Anda juga bisa langsung melontarkan pertanyaan Anda di live chat streaming Sultan TV untuk bertanya soal tema kita hari ini. Tema kita hari ini akan membahas soal polemik Gubernur Sekda Banten yang sepertinya belum usai begitu. Di studio Sultan TV saya telah ditemani Bapak Muhammad Ojad Sudrajat selaku Ketua Perkumpulan Mahabidik Indonesia, pakar hukum kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Pak Ojad sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini juga lancar ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, kita akan bahas soal polemik. Sepertinya ini belum usai ya Pak, terkait dengan Gubernur dan juga Sekda Banten. Kalau mungkin perlu diingatkan kembali pemirsa, kita sempat dihebohkan dengan surat pengunduran diri Bapak Al-Muktabar, Sekda Banten, kemudian ada yang rujuk kembali di awal tahun 2022. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak secara kronologis ya kepada pemirsa. Iya, baik, terima kasih atas undangannya Mbak Dea. Jadi mungkin saya harus meluruskan dulu sebelum menjawab pertanyaannya. Pertama, kalau polemik antara Pak Gubernur dan Pak Sekda, alhamdulillah sudah selesai. Jadi tidak ada kepanjangan sama sekali, sebenarnya artinya sudah finish permasalahannya. Dan yang kedua juga harus diluruskan karena saya mantan jubirnya Pak Al-Muktabar. Siap. Jadi harus diluruskan bahwa Pak Al-Muktabar juga tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri. Jadi itu mungkin yang harus diluruskan. Jadi sekali lagi kami pertegas bahwa Pak Sekda dan Pak Gubernur sudah clear, sudah ketika tanggal 21 Februari kemarin disampaikan lewat videonya Pak Gubernur, artinya tidak ada lagi polemik di antara Pak Gubernur. Iya, gitu kurang lebih seperti itu. Tapi yang dikabarkan di media, ini surat pengunduran dirinya kalau tidak salah pertanggal 24 Agustus 2021 Pak. Iya, jadi sekali lagi yang terjadi pada saat itu, sepengetahuan kami berdasarkan dokumen yang otentik, yang diajukan itu adalah surat permohonan pindah. Surat permohonan pindah, kembalinya Pak Al-Muktabar mengajukan permohonan pindah kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi itu yang mungkin harus diluruskan, dan itu kalau tidak salah tanggalnya 22 Agustus 2021. Gitu. Kemudian memang betul dikabarkan, beredar di berbagai kalangan atas statement seorang gitu menyatakan bahwa Pak Al-Muktabar mengundurkan diri kan gitu posisinya. Sekali lagi berdasarkan bukti bahkan sudah beredar di media sosial bahwa surat Pak Al-Muktabar adalah clear mengajukan permohonan pindah. Gitu. Nah, ketika setelah mengajukan permohonan surat pindah, kemudian kita tahu bersama juga Pak, ada PLT kemudian yang menggantikan posisi Pak Al-Muktabar. Ya. Nah, saat itu selama itu Pak Al-Muktabar apakah mengisi di Kemendagri? Jadi gini, ini saya cerita kronologis berarti. Sekali lagi berdasarkan pengetahuan kami, dan ini pernah dituangkan oleh Pak Al-Muktabar dalam gugatannya sebelum dicabut kemarin. Pak Al-Muktabar itu setelah dalam tanda petik dinonaktifkan oleh Pak Gubernur, kemudian dengan kemudian muncul isu adanya mengundurkan diri dan semuanya lah gitu ya posisinya, Pak Al-Muktabar itu mengajukan cuti selama kurang lebih 24 hari. Terhitung kalau tidak salah, ini ada simpang siur, ada terhitung tanggal 24, ada yang menghitung tanggal 1 September gitu kan posisinya. Hanya saja kemudian setelah itu Pak Al-Muktabar ketika akan kembali, kan begini, permohonan pindah itu kan tidak serta-merta berhenti dari jabatannya. Banyak, jadi sebenarnya hal yang biasa ketika seorang PNS mengajukan pindah, dan itu diatur dalam Peraturan Kepala BKN nomor 5 tahun 2019 kalau tidak salah.
Jadi ketika mengajukan pindah kan tidak serta-merta harus digeser atau apa dari posisi semulanya. Hanya saja kan ketika beliau akan kembali bertugas, ternyata kan Pak Gubernur sudah menerbitkan sudah menunjuk PLT waktu itu. Pak dalam hal ini Pak Muhtarom. Nah, kemudian kan ini menjadi menjadi kurang elok kalau menurut saya ketika ada seolah-olah kan ada dua sekda nih posisinya. Yang satu sekda definitif yang dalam hal ini Pak Muktabar yang memang jelas diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 3 PP 11 2017 kalau tidak salah, Junto PP 17 2020 tentang manajemen ASN, bahwa pejabat media dalam hal ini pejabat sekda kalau di Provinsi Banten itu kalau di provinsi tingkat provinsi adalah kewenangan dari Pak Presiden. Nah, jadi dalam hal ini clear karena beliau juga menghormati keputusan Pak Gubernur, maka beliau tidak mengajukan perlawanan dalam tanda petik. Makanya mungkin selama 6 bulan kok kemana nih Pak Muktabar gitu. Kok tidak muncul apa segala macam, bahkan terkesan waktu itu seperti menyetujui karena dengan sikap diamnya terkesan oleh publik bahwa Pak Muktabar seolah-olah menyetujui apa yang yang dilakukan langkah-langkah oleh Pemprov Banten dalam ini penunjukan PLT tersebut. Itu kurang lebihnya. Oke. Tapi pada saat dia mengajukan perpindahan tersebut berarti artinya disetujui oleh Pak Gubernur saat itu, Pak? Kalau itu sekali lagi di Pemprov, saya belum lihat data otentiknya. Cuma dari beberapa dari statement pejabat di BKD menyatakan bahwa itu disetujui. Gitu, itu disetujui. Sekali lagi proses pindah itu kan butuh waktu. Jangankan selevel eselon 1 ya. Eselon 3, eselon 4 aja ketika pindah. Saya punya pengalaman begini. Bu Dea. Ketika itu saya punya teman dari Kabupaten Lebak mau mengajukan permohonan pindah ke Provinsi Banten, menjadi PNS Provinsi Banten. Prosesnya lumayan panjang karena harus ada lolos butuh, kemudian juga ada pernyataan atau kepastian diterima di Pemprov gitu. Artinya kurang lebih sama lah. Ketika Pak Muktabar mengajukan proses pindah dan si PNS yang di Lebak ini tidak dicopot dari jabatannya, tetap aja di posisi itu sampai dengan ada kepastian hukumnya kan posisinya. Apakah diterima atau tidak di Provinsi Bantennya. Nah, saya rasa hal yang sama juga terjadi dengan Pak Muktabar. Ketika Pak Muktabar mengajukan permohonan pindah, otomatis sekali lagi dasar hukumnya ada Perka BKN nomor 5 tahun 2019, maka proses itu juga harus ditempuh. Apakah di Kementerian Dalam Negerinya ada atau tidak dengan jabatan yang memang sepantasnya dijabat oleh beliau posisinya. Jangan sampai nanti disetujui di provinsi tapi di kementeriannya tidak ada tempatnya. Nah, ini kan artinya kan belum selesai nih prosesnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, ada juga yang menyebutkan ketika selama 6 bulan itu Pak Sekda Al Muktabar ini kemudian menjabat sebagai staf BKD, betul Pak? Sekali lagi itu pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kalau menurut saya pejabat di BKD ada yang menyatakan demikian, dan itu jejak digitalnya ada kan posisinya di media ada juga. Bahkan kalau saya peringkas posisinya kan pernyataan-pernyataan itu dari mulai jadi staf di BKD, kemudian di akhir bulan Oktober, saya masih ingat banget pernyataan itu staf di BKD itu tanggal 5 Oktober. Kemudian di akhir Oktober, sekitar tanggal 25 atau 26 Oktober, jejak digitalnya kemudian menyatakan bahwa Pak Muktabar sudah resmi kembali ke Kementerian Dalam Negeri gitu posisinya. Tapi kemudian kita kemudian dihebohkan kembali dengan pernyataan adanya sidang disiplin terhadap Pak Muktabar di bulan November. Bahkan kemudian ada pernyataan bahwa Pak Muktabar sudah resmi dipecat sebagai Sekda Banten gitu ya. Kemudian muncul lagi bahwa pemberhentiannya sudah di meja Pak Presiden, bahkan konon katanya tinggal menghitung hari SK itu keluar. Jadi inilah yang saya maksudkan, penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan yang statement-statement dari pejabat di BKD yang menurut saya
tidak akurat gitu ya, tidak benar, bahkan cenderung kan akhirnya menimbulkan polemik. Ya. Menimbulkan polemik, apalagi di media kan saling sahut-sahutan. Kebetulan saya tidak main di medsos, bahkan konon katanya di medsos lebih rame gitu posisinya. Nah, jadi kan ini yang menurut saya, tapi kemudian kan pernyataan yang dari mulai mengundurkan diri, jadi staf di BKD, resmi pindah, resmi dipecat, dan semuanya ya posisinya, kemudian kan terbantahkan dengan statement yang bersangkutan sendiri di bulan Januari yang mengakui bahwa Pak Pemprov masih mengakui Pak Al-Mukhtabar sebagai sekda. Nah, mungkin Bu Dea juga bertanya-tanya, nih kok pernyataannya berubah-berubah nih, gitu loh. Ya. Beberapa bulan yang lalu pernyataannya begini, tapi kemudian di Januari pernyataannya berbeda. Ya. Nah, itu yang menurut kami ya, dari Perkumpulan Mahabiri, kami melihat pernyataan-pernyataan ini cenderung menyesatkan gitu loh posisinya. Artinya kan seharusnya dengan era saat ini transparansi itu kan dibutuhkan. Ya. Apalagi kalau kita mengacu ke aturan perundang-undangannya, dari mulai Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di pasal 7 itu jelas bunyi bahwa informasi badan publik itu harus menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Bahasanya seperti itu kurang lebih. Kemudian juga di Undang-Undang 5 2014 tentang ASN disebutkan di pasal 2 huruf I itu tentang keterbukaan juga. Artinya ketika menyangkut manajemen ASN seharusnya terbuka gitu posisinya. Kan kalau menurut saya, kalaupun terbuka kan saya rasa masyarakat tidak akan terlalu bereaksi apa-apa ya gitu posisinya. Tidak akan terlalu, bahkan mungkin tidak akan menimbulkan polemik yang seperti kemarin-kemarin terjadi gitu. Nah, apalagi kemudian kan ketika Pak Al-Mukhtabar muncul di salah satu podcast yang kemudian juga menyampaikan klarifikasinya, bahkan beliau juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Banten. Saya ingat saya ada kalimat itu, maka clear penjelasan beliau seperti apa di situ kan sudah dijelaskan semua juga, Mbak. Oke, baik. Nah, Pak Ojat, saya juga ingin tahu apakah kemudian yang menjadi alasan Pak Al-Mukhtabar saat itu, Pak, ketika dia ingin pindah ke Kementerian Dalam Negeri? Saya mungkin tidak bisa ungkapkan di sini baik. Karena nanti gini, saat ini sekali lagi posisi Pak Gubernur dan Pak Sekda sudah islah, artinya sudah yang lalu sudahlah, tidak usah dibuat menjadi polemik lagi menurut saya. Biarkan dalam jangka waktu 2 bulan menjelang berakhir masa tugasnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sinergisitas para pemimpin kita kan harus kita jaga, Mbak, posisinya, sehingga tidak merasa tidak merasa terganggu gitu ya posisinya. Apalagi saat ini kan memang itu yang dibutuhkan. Ketika kemarin ada bencana apa segala macam, sinergisitas harus solid, seperti itu. Oke, baik. Dan pemirsa, tadi sudah disebutkan bahwa polemiknya sih sebetulnya sudah selesai. Pak Gubernur dengan Pak Sekda Al-Mukhtabar ini sudah tidak apa-apa karena memang klarifikasi dan juga hal-hal lain ini sudah clear. Namun ada 2 hal yang mungkin juga masih ada informasi simpang siur ya, Pak, dan juga mungkin ada tadi beberapa yang harusnya kita percaya sebagai informasi yang valid, namun memberikan informasi yang tidak cukup valid. Nanti kita akan bahas kembali bersama dengan Pak Ojat tema kita hari ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam bincang kali ini. Pagar Nusa Provinsi Banten menggelar kejuaraan daerah atau